selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma Amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan disiapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang Bu Guru akan mengabsensi satu persatu ya. Ahmad Al-Hafizi, Arizat Hasna, Arum Maulidah Bahiyah, Faizal Arzak Al-Utma, Hadir. Gita Auliasari, Hamamun Najah, Hilma Naurani Gita, M. Aulia Yusuf Syuhada, Najwa Fakih Husnisa, Najwa Aufa Azura, Naufal Ihsanuddin, Rasika Aiman Salam, Selena Firyal Zahra, Zahira Desviana Putri. Berangkat semua ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai pelajaran agar kita tambah semangat ya. Mari kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan Guru sampaikan yaitu tentang infak. Sebelum menginjak ke materi infak, Guru akan flashback ya, untuk mengulang kembali materi pada pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang, ada masih ingat tentang apa? Tentang zakat. Betul sekali. Bu Guru akan mengulang dengan cara memberi pertanyaan ya, Guru akan memberikan 2 pertanyaan. Bagi siapa yang bisa jawab, nanti bisa tunjuk jari ya. Yang pertama, zakat itu ada berapa macam? Anak-anak semua? Ya, Mas Yuda silahkan. Zakat fitrah dan zakat mal. Dan pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal? Ya, silakan Mbak Arum. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Zakat mal adalah zakat harta kekayaan. Ya, bagus sekali. Tadi jawaban dari Mas Yuda dan Mbak Arum. Betul sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Yuda dan Mbak Arum. Terima kasih. Baiklah, sekarang anak-anakku kita memasuki pada uraian materi. Kali ini Bu Guru menggunakan media pembelajaran PowerPoint ya. Sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Diharapkan siswa melalui tayangan video PowerPoint mampu memahami ketentuan infak,
Baiklah, anak-anakku semua, dengarkan dengan seksama ya, dengarkan dengan baik-baik. Materi kita pada pagi hari ini yaitu infak. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menjelaskan yang pertama, pengertian infak, dalil infak, hukum infak, macam-macam infak, rukun infak, syarat-syarat infak, ketentuan infak, serta tata cara pelaksanaan infak. Selanjutnya, infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah, yang artinya membelanjakan atau nafkahkan. Sedangkan menurut istilah Islam, infak adalah nafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah. Dalil tentang infak itu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Allah berfirman, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan. Tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Sedangkan dalam hadis terdapat dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya ada yang berinfak kepadamu. Kemudian untuk hukum infak dibagi menjadi dua, ya. Ada infak yang bersifat wajib dan infak yang bersifat sunnah. Nah, infak wajib diantaranya yaitu zakat, kafarat, nazar, ya. Seorang kepala keluarga yang menafkahi keluarganya itu merupakan contoh infak yang bersifat wajib. Jadi hukum seorang bapak atau suami yang menafkahi keluarganya itu wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, infak yang bersifat sunnah, ya. Infak yang dihukumi sunnah adalah mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk kemaslahatan. Kemaslahatan itu kebaikan, ya. Misalnya memperbaiki sekolah, madrasah, membangun masjid, atau mendirikan pesantren, ya. Infak yang seperti itu disebut dengan amal jariah. Artinya, amal jariah artinya yaitu amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang berinfak sudah meninggal. Sekarang macam-macam infak. Macam-macam infak ada 4, yaitu infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Infak wajib itu artinya hukumnya wajib untuk mengeluarkannya, seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri dan keluarga, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Kemudian infak sunnah, yang berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya, seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, dan infak untuk menolong musibah. Infak mubah, yaitu hukumnya mubah untuk mengeluarkannya, seperti hadiah dan hibah. Kemudian infak haram. Infak haram itu hukumnya haram untuk mengeluarkannya, seperti infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam dan infak yang bukan karena Allah. Rukun infak. Rukun infak ada berapa? 4. Rukun infak ada 4. Yang pertama yaitu pemberi infak atau disebut munfiq. Yang kedua, penerima infak. Yang ketiga, barang yang diinfakkan, dan yang ketiga, ijab kabul atau penyerahan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat infak. Syarat-syarat infak ada 2. Yang pertama, syarat untuk munfiq
menerimanya. Syarat yang kedua yaitu barang yang diinfakkan, yaitu barang yang boleh ditasarufkan atau dibelanjakan, barang yang terpilih, harta yang dijual belikan, orang yang sah pemiliknya, sah menerimanya, dan tanpa adanya pengganti. Selanjutnya yaitu ketentuan infak. Yang pertama, berinfak tidak ditentukan oleh waktu dan jumlahnya. Yang kedua, orang yang berinfak harus berakal dan mumayyiz. Yang ketiga, berinfak harus disertai dengan hati ikhlas dan tidak menyakiti hati orang yang menerimanya. Barang yang diinfakkan berupa barang yang bermanfaat dan dari hasil usaha yang baik atau yang halal. Kemudian, infak dapat diserahkan kepada perorangan atau lembaga sosial. Tidak berlebih-lebihan dalam menginfakkan hartanya dan menginfakkan harta sesuai dengan kemampuan dan kelonggaran. Sekarang tata cara pelaksanaan infak ada dua. Infak bisa dilaksanakan secara mandiri dan infak bisa dilakukan melalui lembaga pendistribusian infak. Kemudian golongan penerima infak. Golongan penerima infak antara lain ada orang tua, saudara terdekat atau keluarga, anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infak antara lain orang kaya, orang yang masih mampu bekerja, non-muslim yang memusuhi Islam, orang murtad atau keluar dari agama Islam, dan yang terakhir pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Ya, anak-anak semua? Ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, bergabung jadi 2, jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, bergabung jadi 4, jadilah 6 merah coklat. 3 jari kanan, 3 jari kiri, bergabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, bergabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, bergabung jadi 10, jadilah tepuk tangan. Hore! Ya, terima kasih. Silahkan anak-anakku duduk kembali. Anak-anakku, sekarang lanjut ke diskusi ya. Ini sudah dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu kelompoknya 4 anggota. Ya. Sekarang guru bagi KPD-nya. Silakan ditulis nama kelompok 1, 2, 3. Kemudian diisi diskusinya ya. Silakan.
merupakan penghasilan untuk suatu kepentingan yang dilakukan acara Islam atau melakukan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, silakan. Berikan tepuk tangan kepada ketiga perwakilan dari kelompok masing-masing. Ya, terima kasih. Nah, materi pada pagi hari ini tentang infak telah selesai ya. Bu Guru akan memberikan sedikit penguatan materi bahwa infak itu merupakan pemberian harta benda pada orang lain yang akan habis dan atas hilang atau terputus dari kepemilikan yang memberi ya. Maksudnya yaitu bahwa sesuatu yang beralih ke tangan orang lain akan menjadi milik orang lain ya.